Haleluya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat sore. Hari ini saya ingin membaca ayat yang tertulis dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-7. Jawab Yesus kepada Petrus, "Apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak." Petrus keberatan pada waktu Tuhan Yesus datang mau membasuh kakinya. Dia bilang, "Tuhan, jangan, engkau jangan basuh kakiku. Aku tidak pantas diperlakukan seperti itu." Lalu Tuhan Yesus bilang, "Sudahlah, engkau tidak tahu sekarang. Nanti engkau akan ngerti." Saudara, Petrus tidak mengerti apa yang Tuhan perbuat, mengapa Tuhan berbuat membasuh kakinya. Dan sampai sekarang pun, saudara-saudara, ada banyak hal yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupan umatnya yang tidak dipahami oleh umatnya. Tapi berbeda dengan Petrus. Kalau Petrus pada waktu itu tidak mengerti karena Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa baik dalam kehidupannya, membasuh kakinya. Kalau sekarang kita, banyak orang sih tidak mengerti apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupannya kalau sedang menghadapi keadaan atau situasi yang buruk, menghadapi pencobaan, menghadapi malapetaka. Lalu kita kadang-kadang bertanya, "Tuhan, kenapa sih aku mesti mengalami gini? Apa kesalahanku? Apa alasanmu? Aku tidak ngerti. Kenapa aku harus mengalami hal yang demikian?" Saudara-saudara, dalam kitab Ayub juga bertanya-tanya. Dia bertanya, "Kenapa saya harus mengalami malapetaka seperti ini? Padahal saya kan sudah berbuat baik. Saya hidup baik, saya hidup takut akan Tuhan. Kenapa saya harus mengalami hal seperti ini?" Saudara, memang jawabannya sih tetap saja, apa yang ku perbuat, apa yang ku izinkan terjadi dalam kehidupanmu, engkau tidak tahu sekarang. Tapi engkau akan mengertinya kelak. Jadi Tuhan Yesus kurang lebih bilang gini, "Udahlah, percayakan saja kepadaku. Menyerah, berserah sepenuhnya kepadaku." Kenapa? Karena kita harusnya 100% percaya bahwa Tuhan itu baik. Dan karena Tuhan itu baik, maka Tuhan hanya mengizinkan hal-hal yang mendatangkan kebaikan, yang itulah yang terjadi pada kita. Meskipun sekarang keadaannya kelihatan begitu buruk, sekarang keadaannya kelihatan begitu tanpa harapan. Percayalah bahwa dalam keadaan yang menimpa kita itu Tuhan bekerja. Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya saudara, memang ini enak diomongkan kalau kita sedang nyaman. Tapi mau nyaman mau tidak nyaman, kita harus mengerti dan memegang kebenaran Tuhan ini, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mau nggak mau kita mesti pegang ini, mesti percaya hal ini, bahwa Bapak itu tidak memberikan batu kepada anaknya kalau anaknya minta roti. Dan kita akan selalu minta roti dari Tuhan. Tuhan tidak akan membinasakan kita. Jadi percayakan saja pada Tuhan bahwa Dia hanya mengizinkan hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Itulah yang terjadi pada kita. Yang kedua, yang harus kita percaya kepada Tuhan adalah Tuhan hanya mengizinkan keadaan buruk atau pencobaan yang dapat kita tanggung, dan pasti ada jalan keluarnya. Kita tidak perlu menghadapi jalan buntu dan tidak akan pernah menghadapi jalan buntu di dalam Tuhan Yesus. Itu sebabnya orang Kristen tidak perlu putus asa, apalagi sampai bunuh diri. Janji Tuhan ini mesti kita pegang, saudara. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kepada Ayub, Tuhan tidak mengatakan mengapa dia harus menderita seperti itu. Sampai akhirnya tidak. Tuhan tidak berkata apa-apa. Tapi Tuhan menuntun Ayub
untuk percaya 100% kepadanya, bahwa Dia adalah Allah yang baik. Dan pada waktu iman Ayub sampai kepada titik itu, aku percaya kepadamu, berlutut di bawah kaki Tuhan, maka Ayub dipulihkan. Saudara, tidak ada hal buruk terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada hal baik terjadi dalam kehidupan kita, kecuali hal-hal itu membawa kebaikan bagi saudara dan saya. Sebab itu, ingat perkataan Tuhan Yesus kepada Petrus ini, apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Tuhan memberkati saudara. Amin.